Kita nyanyikan satu lagu ini dulu ya. Berjalan sendirian, sebab Kau Bapa
Adiel Sura bisa berdoa untuk kita. Ya, baik, kita turunkan kepala kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan padamu Bapa, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami akan membuka perkuliahan kami Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian supaya kami bisa mengerti apa yang sebentar akan dosen sampaikan Tuhan. Segala gangguan sinyal juga Tuhan berkati supaya jaringan yang kita gunakan bisa lancar Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita, saya mau share dulu mengenai Google Classroom. Nah, ini kalian bisa masuk ya. Saya share linknya. Sebentar. Oke. Saya kirim di chat ya. Chat, nanti kalian klik di sana seperti yang lalu. Kalian masuk ke sana. Pendengar yang nggak apa-apa bisa masuk, supaya materi-materinya bisa diakses dari sana. Nah, tinggal mengikuti panduannya, bagaimana cara masuknya di sana. Ada panduannya di sana. Atau mungkin supaya bisa bantu, mungkin Angel bisa share screen. Jadi prosesnya kamu masuk, bisa yang lain bisa lihat juga. Sebentar ya Pak, ini agak lemot. Oh ya, oke. Yang lain coba aja dulu, kalau ada yang sudah bisa masuk. Sudah Pak, sudah masuk. Coba cekin. Sudah Pak, saya bisa Pak. Oke, sudah masuk ya. Ini Ari. Saya juga pendengar bisa masuk. Ya, Bangun, Gideon, Nesuri Kurnia, Sarit, Urbanus. Sarit itu akunnya Stefan Sangka Pak, anak saya. Oh iya, baik. Oh, baik. Nanti saya ganti Pak. Makasih. Ya, nggak apa-apa. Oh iya. Nanti yang untuk mengerjakan tugas-tugasnya mahasiswa saja. Tapi pendengar bisa akses, bisa download materinya, karena PowerPoint ini saya kirim di situ, bisa di-download, bisa dipelajari lagi. Terima kasih. Berarti sudah masuk semua. Sebentar. Oh, Angel malah belum ya. Ini saya barusan masuk Pak.
Angel baru masuk atau sudah masuk? Ini belum ada di sini. Sudah masuk, Pak. Oh, nggak ada namamu. Saya tak refresh dulu. Yang ada Ara, Arih, Bangun, Gideon, Nasuri, Sarit, Urbanus. Angel malah nggak ada. Ini benar, Pak Eli. Pengajaran mempelai ya? Betul. Pak Eli itu juga saya sudah masuk, Pak. Mungkin masih di jalan paling. Iya. Iya, ini saya sudah masuk. Sudah masuk ya. Oke. Paling nanti ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Pengajaran mempelai. Oke, mungkin iya saya lupa tadi ya. Teman-teman yang lain mungkin bisa supaya bisa akses itu. Kalau yang mahasiswa pasti sudah mengerti. Bapak-bapak yang lain pendengar bisa atau Angel coba share screen lagi. Coba kasih tahu ininya. Di mana ngambil materinya kalau mau ambil. Sorry, lupa tadi. Nah, ini di forum ini ya, forum. Nah, di forum ini misalnya ada tugas pribadi, ada tugas pribadi, nah ini ada buku. Nah, itu coba klik di bukunya. Buku pengajaran mempelai. Oh, ini materi kemarin. Yang bukan ini, Angel, bukan. Yang balik. Nah, ini. Itu klik pengajaran mempelai. Oke, loading dulu. Jadi ambil forum itu, tinggal klik saja cari di situ dan bisa di-download. Ini nggak ada ya, Angel? Ini, Pak. Kemarin Duh, kok jaringan saya bermasalah. Yang kemarin saya dapat ini, Pak. Nah, ini ya. Jadi tinggal di-download, kayak gitu. Nah, cara downloadnya di print ini. Print. Atau mungkin ada di sampingnya. Coba di titik 3. Oh, enggak bisa. Di print. Tapi nanti jangan di print bentar. Ini bisa di-download, Pak, di sini. Bisa di-download ya? Nah, Yeah. Nah, dari situ download. Itu yang tanda panah. Oke, kira-kira itu. Bisa ditutup lagi, Angel. Ini saya tutup ya, Pak? Ya, share screen-nya ditutup. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan Alkitab sebagai dasar pengajaran mempelai ini. Dan ada 4 hal yang saya sampaikan berkaitan dengan
posisi atau keberadaan pengajaran mempelai ini di dalam memahami Alkitab, dan kita akhirnya mengerti bahwa Alkitab, hanya Alkitab lah, 66 kitab itu adalah penyataan dan wahyu. Dan dalam proses itu, melalui penyataan yang akhirnya ditulis menjadi 66 kitab, itu melalui ilham kepada para penulis Alkitab itu, yaitu kurang lebih 40 orang yang secara khusus Tuhan pakai untuk menulis. Lalu bagaimana dengan tulisan-tulisan yang lain, termasuk buku-buku teologi, buku-buku apa saja, termasuk juga yang baru ditunjukkan oleh Angel tadi, yaitu pengantin Kristus. Maka itu adalah hasil dari penerangan Alkitab atau iluminasi dari Roh Kudus kepada para penulis buku-buku itu berdasarkan Alkitab. Jadi posisinya di nomor 3 ini. Karena yang kita yakini firman Allah itu firman yang sudah masuk di dalam kanon hanya 66 kitab. Jadi secara singkat begitu. Mungkin ada pertanyaan terkait hal ini sebelum kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita masuk ke topik berikutnya. Oke, kalau mungkin belum ada, tapi mungkin nanti ada. Pak Sangka kemarin mengenai terjemahan lama kata gawat itu, ternyata saya coba cari-cari, ternyata itu terjemahan lama ya, itu pengaruh dari bahasa Melayu. Jadi artinya waktu itu artinya serius. Ya. Oh iya. Serius. Terima kasih Pak. Ya, jadi bukan gawat seperti gawat darurat begitu. Justru serius. Oke, terima kasih, saya ganti dulu. Saya cari-cari apa? Oh, ternyata pengertiannya gawat itu artinya serius. Oh, gitu. Itu bahasa Melayu ya, Pak? Bahasa Melayu. Bahasa Indonesia kita ini kan dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Oh, gitu. Dasarnya Melayu. Jadi gawat itu ternyata serius. Nah, ketika kita misalnya kata itu diganti dengan serius, artinya kita mengerti, oh ini benar-benar pengajaran ini harus serius, harus diseriusi. Tapi ketika bahasa ejaan lama gawat, wah ini. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, berikutnya ini masih sifatnya dasar-dasar yang mau saya sampaikan berkaitan dengan pengajaran mempelai dalam hubungannya dengan pengajaran tabernakel. Jadi saya menganggap bahwa pengajaran tabernakel sudah dipahami ya, sudah dipelajari ya di semester 1 pengajaran tabernakel. Sudah Pak, sudah. Sudah ya, sudah. Ya. Jadi pengajaran tabernakel, bagaimana kita melihat hubungannya dengan pengajaran mempelai. Nah, dalam penjelasan-penjelasan yang saya dapatkan, yang saya dengar, baik melalui khotbah-khotbah, baik melalui penjelasan-penjelasan, bahwa memang nggak bisa dipisahkan antara ketika kita berbicara tentang tabernakel, maka itu pasti berkaitan dengan mempelai. Lalu di dalam pengajaran ini, artinya di dalam mata kuliah ini, sekalipun dipisahkan,
tetapi sebenarnya ini memiliki satu kesatuan. Jadi tidak, ketika berbicara tabernakel, itu pasti kaitannya dengan pengajaran mempelai. Nah, tetapi di dalam proses perkuliahan seperti ini dibagi. Nah, satu istilahnya main topik ya, itu sebagai topik utama yang kita seringkali dengar, yang disampaikan mengenai pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Pernah dengar ya? Atau ada yang mengatakan firman pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Pernah ya? Bahkan di ADART GPT sendiri juga menyatakan hal itu, bahwa pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini adalah suatu ajaran yang berdasarkan Alkitab, yang terus diberitakan dan merupakan tujuan dari berdirinya GPT, memberitakan firman Tuhan ini. Saya ingat yang lalu di dalam brosurnya Sabta, kalau kalian baca brosur ya, brosur, di situ juga di bagian akhir itu ada tulisan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Nah, pertanyaan saya sebelum kita lanjut mengenai hal ini, kita sharing sedikit saja gitu ya. Mungkin dari bapak-bapak atau teman-teman yang pernah mendengar tentang hal itu, kira-kira apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar tentang pengajaran mempelai dalam terang tabernakel? Ini bukan masalah benar salah ya, ini proses kita belajar. Tapi maksudnya apa yang ada di pikiran kita tentang hal itu. Dan satu kali nanti kita misalnya keluar dan orang bertanya kepada kita mengenai apa sih pengajaran mempelai dalam terang tabernakel itu. Bagaimana kita memberikan suatu penjelasan yang singkat tapi bisa dipahami. Siapa yang memulai? Saya, Pak. Ya, silakan Pak Bangun. Ya. Terima kasih Pak Kasih Tuhan memberkati. Yang saya bisa memahami pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, firman pengajaran, di mana mengenai tentang korban Kristus dan tentang nikah. Yang saya bisa tahu Pak ya, agar nikah buat kami khususnya itu bisa hidup suci dan bisa sempurna sama seperti pribadi Tuhan Yesus. Mungkin itu yang saya bisa Pak, yang saya bisa dapatkan tentang pengajaran kabar mempelai Pak. Berkaitan dengan korban Kristus dan juga berkaitan dengan nikah. Soal nikah. Pernikahan secara jasmani ya? Iya, jasmani. Pernikahan yang semakin dibaharui menjadi serupa dengan Kristus. Oke. Yang lain. Yang dari GPT siapa di sini? Ada dari luar GPT? Siapa? Oke. Yang dari GPT dulu lah. Ini karena kita pasti pernah mendengar tentang hal itu. Siapa? Pak Kurnia, silakan. Saya Pak Kaseli. Bisa memberikan tanggapan. Ya, silakan. Ya. Pak Gideon. Pak Kurnia dulu, silakan. Ya, kalau saya Pak di penggembalaan, saya secara pribadi sangat terberkati dengan pengajaran mempelai yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala saya. Jadi yang dapat saya tangkap adalah bagaimana kita dalam pengikutan kita itu kita dibaharui secara terus-menerus gitu Pak, dalam proses penyucian. Dan juga yang dapat saya tangkap mengenai pengajaran mempelai ini kita dipersiapkan gitu Pak, dibentuk sampai kita mencapai kedewasaan penuh sehingga bisa
bersanding begitu dengan Tuhan Yesus. Itu Pak. Itu Pak. Baik, oke, Kurnia. Jadi ini ada satu pembaharuan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus dan bisa bersanding dengan Kristus. Namanya nanti pernikahan anak domba. Oke, Pak Gideon. Mungkin saja dengan Pak Kurnia. Artinya kalau saya sih pernikahan secara rohani, Pak. Katakan Pak Kurnia katakan sudah mencapai kedewasaan, kedewasaan iman kita, rohani kita, sampai nantinya kita dibentuk untuk dipersiapkan menjadi mempelai perempuan Kristus. Untuk kita bersama-sama bersanding dengan pribadi dia sebagai mempelai laki-laki. Seperti itu, Pak. Pernikahan rohani. Pernikahan rohani. Oke. Pernikahan jasmani tadi Pak Bangun, pernikahan rohani. Yang lain? Siapa yang dari GPT? Kalau Murad, Urbanus, gimana Urbanus? Dari GPT kan? Iya. Apa yang kamu pahami? Kalau yang saya pahami Pak, pengajaran mempelai ini merupakan pengajaran yang bersumber dari Alkitab, di mana kita dipersiapkan seperti yang tadi Pak, kita disiapkan yaitu tubuh kita mempelai perempuan Kristus yang terus disucikan hingga nantinya kehidupan kita sempurna, sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Jadi tubuh kita yang disucikan ya. Itu yang saya dapat mengerti. Jadi yang gimana maksudnya tubuh yang disucikan itu? Kedagingan kita mungkin Pak. Kenapa? Tubuh kita Pak menjadi tubuh rohani Pak, bukan. Oh, tubuh kita menjadi tubuh rohani. Dan tubuh kita ini kan darah, tubuh dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga katanya. Tapi kita dibaharui. Oke, menjadi pembaharuan. Nah. Oke, mungkin yang lain? Siapa yang bisa bantu? Kalau Angel pernah dengar tentang ini? Pernah lah harusnya ya? Pernah, Pak. Ya, apa yang ada di pikirannya Angel ketika mendengar itu? Pengajaran mempelai dalam pengajaran mempelai itu pengajaran yang disampaikan dalam penggembalaan ya, yang bertujuan untuk mendewasakan kita umat Tuhan gitu, jemaat Tuhan dalam kemuliaan-kemuliaan Allah untuk menyongsong kedatangan Tuhan, dan dalam perspektif pengajaran tabernakel yaitu pola kerajaan surga. Itu sih dari saya Pak. Pola kerajaan surga. Baik, mungkin ada yang lain lagi? Mungkin dari pendengar boleh. Kalau Ara mungkin saya nggak tanya Ara. Ini Ara baru sama sekali. Mungkin bingung dia apalah yang mereka omongkan ini ya. Ikuti aja dulu ya Ara. Ara masih ada di sini. Iya Pak, ada. Pak ya. Oke, gimana Pak? Saya sebenarnya juga masih meraba-raba ini. Maksudnya kalau mempelai itu kan sebagai calon-calon mempelai dari Tuhan Yesus ya, sebagai gerejanya yang dipersiapkan untuk menjadi serupa, menjadi karakternya sama dengan dia. Jadi dalam kehidupan kita hari demi hari itu disucikan, dikuduskan lewat firman Tuhan. Dan dalam perspektif tabernakel itu kita dibawa
dalam 3 kali ibadah, Pak. Tiap hari, kalau tempat kita tiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Di situ kita di dalam kemah suci itu kan ada 3 macam ibadah. Jadi dari situlah kita dididik untuk menjadi serupa dengan Dia. Jadi dalam sampai sempurna, Pak, sampai kedatangan Tuhan yang kedua, kita sudah siap untuk menyongsong Dia di awan-awan. Dan untuk kehidupan jasmaninya, ini sebagai contoh untuk kehidupan kita sehari-hari dalam keluarga. Jadi karakter Tuhan itu kita bawa ke dalam keluarga kita sebagai kepala rumah tangga, harus mengayomi seperti Tuhan Yesus mengayomi kita, dan istri harus tunduk kepada suami, dan anak-anak kepada orang tua. Itu yang menjadi dasar, Pak, perjalanan kita. Mungkin itu aja, Pak, pengertian saya. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Ya, jadi apa yang sudah sedikit banyak sudah ada gambaran. Ini artinya bagi kita khususnya yang berlatar belakang dari gereja Pantekosta Tabernakel, ini bukan sesuatu yang asing bagi kita, bukan sesuatu yang baru. Nah, lalu untuk apa kita belajar lagi di Salem ini tentang hal itu? Nah, kita belajar supaya kita coba memahami secara lebih mendalam, secara lebih sistematis begitu. Maka karena saya sendiri juga terus belajar tentang hal ini. Karena belajar ini bukan hanya belajar pengetahuannya, tapi belajar bagaimana menghidupi kebenaran itu. Itu yang sangat penting sekali. Seperti disampaikan Pak Wisnu tadi, sampai kepada keluarga, sampai kepada anak-anak. Nah, ini yang kita bisa lihat dari pengajaran ini. Nah, memahami pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Jadi kata terang itu saya memahami dalam kata perspektif, sudut pandang. Salah seorang pernah bertanya kepada saya, pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Terang itu maksudnya apa? Dia tanya begitu. Apa artinya terang itu? Nah, saya mencoba meraba-raba dan mencoba memahami makna itu. Nah, saya hanya melihat istilah ini kan sudah cukup lama sekali, dan kemungkinan terang itu dalam pengertian ini kan bisa juga pengaruh ejaan lama atau pemahaman lama, tapi saya mencoba memahami bahwa pengajaran mempelai ini dari penjelasan atau sudut pandang atau perspektif dari pengajaran tabernakel. Artinya bahwa pengajaran tabernakel ini atau pengajaran mempelai ini dijelaskan di dalam pengajaran tabernakel. Jadi ketika belajar tentang tabernakel, maka kita akan menemukan pengajaran mempelai. Nah, bagaimana hal itu? Nah, saya coba secara pelan-pelan kepada kita memulai hal ini. Ketika Tuhan memerintahkan untuk membangun tabernakel, maka kita bisa melihat apa tujuan Tuhan ketika membangun tabernakel itu. Ini tentu kalian sudah belajar, tapi saya coba secara singkat untuk menjelaskan tujuan Tuhan memberikan perintah untuk membangun tabernakel dan apa hubungannya dengan pengajaran mempelai ini. Nah, di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-8, juga 29 ayat 4, dan Bilangan 1 ayat 1, kita coba baca. Ini semua perjanjian lama. Keluaran 25 ayat yang ke-8.
berkata begini. Dan mereka, ini kata Tuhan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi tujuannya Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Oke, ayat pasal 29, ayat yang keempat, berkata begini. 29. Oh ya, 29 ayat 4 dikatakan, lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Nah, yang kita lihat di sana berkaitan dengan kemah pertemuan. Jadi kalau tadi Keluaran 25 ayat yang ke-8, Tuhan memerintahkan untuk membangun, tujuannya supaya Tuhan diam, tinggal di tengah-tengah umatnya. Lalu tujuannya apa kalau dia tinggal di sana? Ternyata di ayat 4 ini memberikan kita satu pemahaman bahwa tinggalnya Tuhan di tengah-tengah umat Israel supaya terjadi pertemuan. Ini jadi kemah pertemuan. Jadi nama kemah itu selain ini berkaitan dengan fungsinya, jadi sebagai kemah pertemuan. Pertemuan antara siapa? Antara Allah dengan umatnya. Jadi sebutannya adalah kemah pertemuan. Nah, Bilangan 1 ayat yang pertama juga menegaskan ini berkaitan dengan kemah ini. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan. Jadi di dalam kemah pertemuan ini Allah berfirman. Jadi ada komunikasi di sana. Allah dengan Musa. Musa sebagai yang mewakili umat untuk mendengar firman Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan dia menjadi penyambung lidah Allah untuk berbicara. Jadi secara singkat saya katakan bahwa tempat kudus ini di mana Allah tinggal di tengah-tengah Israel, untuk apa dia tinggal? Untuk bertemu. Ada suatu pertemuan. Pertemuan di mana dia berfirman dan di mana umat bisa datang kepadanya. Mereka datang, kalau belajar mengenai tabernakel, mereka datang untuk melayani dia melalui pelayanan imam-imam. Mereka datang mempersembahkan korban. Jadi mereka di sini adalah suatu pertemuan, perjumpaan, suatu relasi, suatu hubungan yang baru di mana sebelumnya sudah sepertinya Allah itu jauh dari mereka sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan secara khusus Tuhan datang di tengah-tengah umat yang 2,5 juta itu, yang hidup di padang gurun selama 40 tahun dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, dan di tengah-tengah mereka Tuhan hadir di sana selama 40 tahun, mereka bertemu setiap saat. Wah, jadi ini satu pertemuan relasi. Nah, sampai ini bisa dipahami ya. Jadi Allah yang punya inisiatif untuk datang, yang memerintahkan untuk membangun tabernakel itu adalah Allah. Bukan inisiatifnya Musa. Artinya untuk bertemu dengan Allah ini bukan inisiatifnya manusia, tapi Allah sendiri yang datang untuk mau tinggal di tengah-tengah umatnya supaya apa? Supaya terjadi pertemuan, perjumpaan, supaya terjadi relasi yang dekat antara Allah dan umat. Dan Allah hadir dalam di dalam tempat Maha Kudus yang kita lihat dalam suatu representatifnya Allah, Shekinah glory. Dan orang Israel yang ada di luar, mereka melihat kehadiran Allah itu, mereka melihat tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Artinya Allah hadir di tengah-tengah mereka. Nah, jadi kesimpulannya berkaitan dengan ini, bahwa Allah memerintahkan membangun tabernakel, ini hubungannya dengan tabernakel. Tabernakel tujuannya supaya terjadi relasi.
supaya terjadi pertemuan antara Allah dan umatnya. Jadi ini tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kemah pertemuan atau tent of meeting, di mana Allah bertemu dengan umatnya dalam relasi yang harmonis. Nah, itu ya. Nah, coba kita lihat, ini berkaitan dengan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, dalam sudut pandang, perspektif tabernakel. Nah, ini gambar tabernakel. Memang saya ambil dari yang dibuat oleh Pendeta Paulus Budiono, Bapak Pendeta Paulus Budiono. Gambarnya landscape ya, bukan horizontal, bukan portrait, ya, bukan berdiri. Karena memang waktu tabernakel itu didirikan kan, ya namanya seperti kan di tanah, tidak berdiri. Nah, kira-kira posisi yang seperti ini. Jadi ini adalah denahnya ya, denah. Mungkin bagi Ara bisa search di internet tabernakel Musa. Nah, itu bisa, misalnya tabernakel Musa, nanti ada gambarnya di sana secara lengkap. Saya tidak sampaikan di sini karena saya rasa bagi Ara ini baru sama sekali, nggak mengerti. Tapi coba diikuti. Saya nggak mungkin mulai dari awal. Tapi ini adalah pintu gerbang. Ini pintu gerbang. Di sini adalah pelataran. Kemudian ini ada kemahnya di sini. Yang kemahnya yang kotak di tengah ini. Nah, kemah ini terbagi dua. Ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Nah, dalam pengajaran tabernakel ini kita melihat bagaimana karya Allah yang secara sistematis berkaitan dengan Tuhan hadir di kemah sucinya, dan di kemah sucinya ini menjadi tempat pertemuan antara Dia dengan umatnya. Dan kita melihat bagaimana Allah mengatur sedemikian rupa perjumpaan itu. Jadi pertemuan itu tidak sembarangan. Setuju ya? Kalau mereka sembarangan, mati pasti waktu itu. Mulai dari cara mereka masuk, apa yang mereka bawa di sana, mereka benar-benar memperhatikan. Tuhan memberikan aturan yang sangat jelas kepada mereka. Bukan Tuhan menuntut mereka harus sama seperti Tuhan. Ya memang nanti kan tujuannya kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi waktu itu Tuhan menuntut mereka harus kudus. Jadi mereka ketika umat Israel, kalau umat Israel pada umumnya, mereka hanya boleh masuk sampai ke pelataran ini. Sampai pelataran, mereka bisa masuk. Bangsa Israel pada umumnya. Pada umumnya itu artinya di luar dari imam-imam, yaitu suku Lewi. Sementara bangsa-bangsa lain yang bukan umat Kristen, umat Yahudi waktu itu, mereka tidak boleh masuk di sini. Mereka boleh tinggal di luar. Nah, ini ada aturan, ada suatu tata cara yang Tuhan berikan untuk pertemuan itu. Dan ini suatu rencana Allah yang besar di dalam membawa umat Tuhan ini menjadi pribadi-pribadi yang nanti akhirnya kita lihat di dalam karya Kristus di dalam gereja, membawa gereja ini sampai kepada kesempurnaan. Nah, jadi yang boleh masuk ke sini adalah umat Israel pada umumnya, mereka boleh masuk sampai di sini. Dan juga imam-imam, ada imam besar, ini ada gambarnya di sini yang warna-warna ini bajunya. Kemudian ada imam-imam, pakai baju efod begini. Tetapi yang boleh masuk ke tempat kudus
hanya imam-imam dan imam besar. Imam besar boleh masuk dan imam-imam yang adalah dari suku Lewi. Jadi orang Israel itu ada 12 suku. Tapi satu suku yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani secara khusus. Nah, yang boleh masuk ke sini adalah hanya imam-imam. Dan imam besar hanya boleh masuk di ruang Maha Kudus ini, yang paling ujung ini, di mana kehadiran Allah nyata di sini. Ini adalah ruang khusus, istilahnya kamarnya. Kalau ini kan kemah. Kalau rumah ya ini adalah kamar pribadi. Ya. Kamar pribadi, ruangan pribadi. Nggak boleh sembarangan orang masuk di sini. Yang boleh masuk adalah imam besar Harun. Itu pun setahun sekali boleh masuk di sini. Jadi secara fisik ini kan kemah. Orang Israel berkemah di sekelilingnya kemah Tuhan ini atau tabernakel Musa ini. Dan ini adalah namanya kemah Tuhan. Jadi ketika dia berkemah di tengah-tengah umat Israel, ada aturannya. Dia sebagai raja di atas segala raja yang ada di tengah-tengah umatnya, tapi umatnya yang datang kepadanya ada aturan-aturannya. Nggak boleh sembarangan. Ya. Saya pikir ya sama juga ketika kita sekarang ini di Indonesia misalnya ya, ini dalam kita kan nggak boleh sembarangan juga bertemu dengan Jokowi, walaupun dia presiden kita iya. Tapi kalau kita datang ke istananya, boleh nggak sembarangan kita? Oh masuk tanpa perjanjian, tanpa apa. Sewaktu-waktu kita boleh masuk, nggak bisa. Gitu ya. Nggak bisa, pasti diusir kita. Nah, tetapi orang-orang yang dekat dengan dia bisa masuk. Ya. Yang masuk ke kamarnya, ya hanya istrinya. Gitu ya, misalnya Jokowi gitu ya. Masa masuk kamar pribadinya, siapa saja boleh masuk? Ya nggak bisa. Nah, ini hanya satu gambaran. Tapi yang saya maksudkan di sini berkaitan dengan kehadiran Allah dalam tabernakel ini, dan tujuannya adalah terjadi suatu pertemuan. Nah, apa yang di dalam karya ini, mulai dari pintu gerbang, kalau kita baca perjalanan ini dari pintu gerbang, ini pintu gerbang, satu-satunya pintu gerbang di sini. Ini adalah sebelah timur. Ya. Pintu gerbang untuk masuk ke pelataran. Ya. Kemudian di pelataran ini ada misbah korban bakaran, tempat mereka mempersembahkan korban. Kemudian bejana pembasuhan, dan sampai dalam-dalamnya yang disampaikan oleh Pak Wisnu tadi, ada 3 alat di sana. Ada kandil emas, ini adalah terang yang menerangi ruangan ini, karena ruangan ini tertutup sama sekali. Butuh terang di sana. Ada roti. Ya. Ini kalau saya lihat ini seperti kayak ruang tamunya begitu ya. Ini ada roti, tempat makan, ada meja makanannya di sini, ada misbah dupanya di sini, dan kemudian paling ujung ini adalah tabut perjanjian, di mana di atasnya ini ada kehadiran Allah, namanya Shekinah Glory, Sakinah Glory, Shekinah Glory. Kemuliaan Allah hadir di sana. Nah, jadi kalau kita melihat pengertian terang di sana, ini ya, sebentar. Pengertian pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, artinya bahwa pengajaran tabernakel memberikan pemahaman yang jelas dan terang mengenai pengajaran mempelai. Sampai di sini kita belum mengerti maksudnya pengajaran mempelai di sana. Tapi pengajaran tabernakel sudah sedikitnya sudah memberikan kita gambaran tentang hal ini. Apa yang Tuhan kerjakan di padang gurun itu ternyata memang punya tujuan yang luar biasa berkaitan dengan bagaimana dia membangun relasi dengan umatnya. Nah, saya lanjut saja. Jadi kalau lihat di sini, ini saya memberikan suatu gambaran bagaimana
pengajaran tabernakel ini yang dijelaskan di dalam Perjanjian Baru, apa yang dibuat oleh Musa di padang gurun, yaitu kemah suci atau tabernakel, kadang-kadang juga disebut sebagai kemah Musa, artinya kemah yang dibuat oleh Musa. Dan Musa membuat itu sebagai contoh, ya, contoh yang Tuhan nyatakan kepadanya, yang ditunjukkan di padang gurun, di atas gunung. Di Keluaran pasal ke-25, tadi Keluaran 25, ayat yang ke-9, dikatakan begini. Jadi waktu Musa membangun tabernakel itu, Tuhan sendiri yang memberikan polanya. Nah, dikatakan, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi apa yang dibuat oleh Musa itu ada satu contoh yang dia lihat. Dan dia membuat berdasarkan apa yang dia lihat di atas gunung itu. Jadi Tuhan menunjukkan contoh kepadanya. Nah, penggunaan kata pola, ini istilahnya pola ini kan sesuatu hal yang juga kata yang sangat penting bagi kita ketika menjelaskan tentang pola tabernakel. Ya. Penggunaan kata pola ini berasal dari mulanya ketika Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kemah suci sesuai dengan contoh. Jadi pola itu dalam pengertian contoh, patron, ya, yang ditunjukkan kepadanya di atas gunung. Nah, kata contoh di sana dalam bahasa Ibrani-nya adalah tabnit, artinya pattern, pola, contoh, desain. Ya, dalam bentuk yang lain sebagai plan, rencana, form, bentuk, construction, ya, seperti konstruksi gitu, dan figur atau suatu bentuk yang akan datang. Nah, itu ternyata diungkapkan di dalam Ibrani 8. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan begini, Ibrani Perjanjian Baru, Ibrani 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya begini. Ibrani pasal 1, pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini. Bagaimana kita menjelaskan tentang ayat ini tanpa kita belajar tabernakel? Ini yang sudah belajar tabernakel ya. Anggaplah misalnya kita tidak pernah mendengar tentang tabernakel. Lalu kita membaca Ibrani 8 ayat 1
sampai yang ke-6. Saya minta tanggapan kalian. Kita tidak pernah mendengar mengenai tabernakel atau pengajaran tabernakel. Misalnya begitu. Kita tidak pernah mendengar. Lalu kita baca Ibrani pasal 1, pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita tentang ayat-ayat ini? Tidak mengerti, Pak. Tidak mengerti. Oke, satu pasti tidak mengerti. Yang lain? Tentang ayat-ayat ini, oke, tidak mengerti. Tapi kira-kira apa yang dimengerti dari situ? Apa misalnya apa yang menjadi pertanyaan di situ? Ada apa ini? Nah, misalnya bisa seperti itu. Kira-kira. Kalau tadi Kurnia bilang tidak mengerti, oke, tidak mengerti. Tapi bisa saya tanya, apa yang tidak mengerti, gitu ya? Apa yang kamu tidak mengerti di sini? Seperti ini kan di ayat 1 ada kata imam besar, Pak. Oke, satu besar. Satu imam besar. Oke, tidak mengerti kok ada imam besar. Apalagi? Mungkin di ayat yang keempat, Pak. Itu kalimat terakhir, mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Itu pasti tidak mengerti juga, Pak. Nggak mengerti juga, mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Oke. Pendengar boleh, Pak? Kenapa? Pendengar boleh, Pak? Pendengar boleh, Pak? Bisa? Pendengar, silakan, Mbak, silakan. Pendengar boleh, boleh. Ayat 5, ya. Ya. Apa yang tidak mengerti atau apa yang dipahami dari ayat itu, Pak? Dengan konsep kita tidak pernah mendengar tabernakel, ya? Iya, karena di situ bicara tentang pelayanan yang gambarannya bayangan apa yang ada di sorga yang diberitahukan kepada Musa. Ya. Jadi ada pelayanan di surga. Nah, pelayanan di surga itu seperti apa? Jadi ada dua hal yang dipertentangkan di sini, bukan dipertentangkan, tapi dijelaskan. Ada yang di bumi dan ada yang di surga. Betul ya? Jadi ada dua hal yang dijelaskan di sini berkaitan dengan apa yang di bumi dan apa yang ada di surga. Baik tentang imam besarnya, di bumi ada imam besar, di surga juga ada imam besar. Pengorbanan ada di bumi, pengorbanan juga ada di surga. Tempat kemahnya ada di bumi, kemah di surga juga ada yang sejati. Yang di bumi dibuat oleh tangan manusia, yang di surga oleh Tuhan sendiri. Lalu bagaimana kita menjelaskan yang di surga ini? Padahal kita nggak pernah tahu yang di surga ini seperti apa. Bagaimana Yesus, ternyata imam besar yang di surga itu adalah Yesus. Kemah sejati yang di surga itu seperti apa kita nggak pernah tahu. Terus pengorbanan yang di surga yang dikerjakan oleh imam besar itu seperti apa yang di surga? Kita juga nggak tahu. Buatan tangan Allah yang di surga itu kita yang nggak tahu. Lalu bagaimana supaya kita tahu yang ada di surga ini? Pertanyaannya nih, bagaimana kita tahu yang ada di surga ini yang kita tidak lihat secara fisik, mata kita nggak bisa melihat? Bagaimana kita menjelaskan berdasarkan ayat ini? Nah, kita renungkan itu, kita istirahat sebentar, 5 menit, nanti masuk kita lanjut. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Silakan bisa buka video, oke. Nah, bagaimana dengan pertanyaan tadi? Jadi kalau kita baca lagi ya, dikatakan inti dari segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Ya, demikian itu yaitu imam besar Harun.
Sekarang kita memiliki imam besar, yaitu Yesus. Imam besar Harun, dia ada di bumi. Tetapi imam besar yang kita miliki ini sekarang duduk di sebelah kanan yang maha besar di surga. Ini sudah beda ini. Ayat yang kedua, imam besar di surga ini melayani di tempat kudus, melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan manusia. Jadi ada kemah di bumi terbuat dari kayu penaga, dari emas, dari perak, dari tembaga dan lain sebagainya. Tapi ada kemah sejati yang dibuat oleh tangan Allah sendiri yang di surga. Lalu pertanyaannya kembali, bagaimana kita mengetahui apa yang di surga ini dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu ternyata pengorbanannya itu untuk surga, di surga. Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Kristus ini berkaitan dengan keselamatan manusia. Pelayanan yang dilakukan oleh Yesus berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan itu artinya bahwa manusia kembali dalam relasi dengan Allah. Manusia dipulihkan, manusia diselamatkan. Dan pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, secara sederhana, bagaimana kita tahu yang di surga itu? Pelayanan yang di surga itu seperti apa? Kemudian pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus seperti apa? Bagaimana kita mengetahui? Siapa yang memberikan tanggapan? Minta diulang, Pak. Mohon maaf. Oke. Jadi kan disampaikan di sini berkaitan dengan ada yang di bumi dan ada yang di surga. Yang di bumi ini kan kita istilahnya tahu. Sudah tercatat di dalam Alkitab, kita sangat mengerti namanya tabernakel itu. Tetapi yang di surga ini kita nggak mengetahui sama sekali, kita nggak bisa lihat gitu. Baik imam besarnya, pelayanannya seperti apa di surga itu, juga kemahnya seperti apa di surga itu, kita ya nggak tahu. Invisible, artinya kita tidak bisa lihat. Tapi ada dua hal. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui yang di surga ini yang tidak terlihat ini? Berdasarkan Ibrani pasal 8 ini, bagaimana kita mengetahuinya? Bagaimana kita menjelaskan yang di surga ini, yang dikerjakan oleh imam besar, yaitu Yesus itu? Kita harus belajar tabernakel, Pak. Sebab tabernakel itu dibangun menurut contoh dari apa yang ada di surga, seperti yang ditunjukkan Allah di atas gunung kepada Musa. Terima kasih, Pak. Betul. Jawabannya sederhana. Kita belajar tabernakel. Belajar kepada yang bayangan. Ya, disebut sebagai bayangan. Yang di dunia ini hanya bayangan saja. Tapi sudah cukup bagi kita untuk memahami apa yang asli. Bisa dipahami ya? Jadi Tuhan memberikan kita hanya bayangan. Tapi bayangan pun sudah cukup bagi kita untuk sementara ini memahami apa yang sejati. Dan saya bisa bayangkan betapa luar biasanya nanti kalau kita ketemu yang sejati itu. Ini bayangan saja luar biasa. Nah, makanya disebutkan oleh Ibrani ini bahwa pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan. Ini ada gambar gunung ini ya.
Ini ada gambar gunung dan ada bayangannya. Ya. Jadi kalau ini kan sudah sangat jelas, ada aslinya dan ada bayangan. Tapi kalau misalnya saya hilangkan aslinya, gini, ya kita hanya lihat bayangannya, gitu ya. Walaupun ilustrasi ini tidak bisa menjelaskan secara penuh tentang apa yang ada di surga, tapi saya hanya melihat seperti itu. Ya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Jadi kita belajar pengajaran tabernakel, pengajaran mempelai dalam sudut pandang tabernakel. Maka pengajaran tabernakel kita harus benar-benar paham juga, ya. Karena ini berkaitan dengan pengajaran mempelai. Nah, jadi pengajaran tabernakel ini sebagai pola, sebagai contoh, saya sebut sebagai tools bagi kita, sebagai alat bagi kita untuk memahami apa yang ada di surga itu. Kita tidak mungkin memahami yang di surga kalau kita tidak belajar bayangannya. Kalau kita tidak belajar apa yang ada di bumi. Jadi ini juga ayat ini meyakinkan saya bahwa pengajaran tabernakel itu adalah pengajaran yang alkitabiah. Pengajaran yang benar. Oleh sebab itu kita perlu belajar ini. Nah, oleh karena tabernakel Musa sebagai bayangan dan gambaran tabernakel sejati yang ada di surga, tabernakel Musa ini hanya bayangan saja dari apa yang sejati yang ada di surga, maka pelayanan yang dikerjakan Kristus dalam kemah sejati di surga yang tidak terlihat itu atau invisible, ya, dilihat dalam kemah suci fisik yang dibuat oleh Musa, yang visible. Jadi ketika kita menjelaskan yang ada di surga ini sama dengan Ibrani, dia menjelaskan yang ada di surga ini berdasarkan apa yang ada di bumi. Dengan demikian dapat diartikan pola tabernakel ialah bahwa karya pelayanan Kristus dilihat dari perspektif atau sudut pandang tabernakel secara fisik. Jadi apa yang dikerjakan oleh Kristus di dalam tabernakel surgawi itu atau kemah sejati di surga itu dijelaskan melalui tabernakel fisik. Nah, saya coba menyederhanakan seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami maksud yang saya maksudkan ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Teman-teman yang lain bisa ya. Karena ini berkaitan dengan poin berikutnya yang perlu kita pelajari tentang hal ini. Jadi kita bisa memahami yang sejati ini. Tuhan sudah memberikan kita satu bayangan, yaitu tabernakel. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan mengerti. Sama seperti orang Yahudi. Mereka tidak mengerti masa kematian Yesus di salib itu katanya pelayanan untuk Allah. Dia mati di Golgota kok, di salib. Apa hubungannya dengan pengorbanan? Beda sekali konsepnya mereka. Tetapi ternyata apa yang dikerjakan oleh Yesus, kematiannya itu di Golgota itu ternyata suatu persembahan. Tapi persembahan itu bukan dalam pengertian secara fisik, tapi persembahan memang pengorbanannya secara fisik. Dia mati di Golgota. Bukan karena dia dibunuh, tapi karena dia memang menyerahkan nyawanya. Memang dia disiksa, ditombak, diapakan semua.
tetapi kematiannya karena dia menyerahkan nyawanya. Nah, menyerahkan nyawanya untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Dan penulis Ibrani ini melihat pengorbanan Kristus itu sebagai pengorbanan yang dipersembahkan kepada Allah. Dan itu di dalam kemah sejati. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, kalau kita lihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Kristus untuk keselamatan manusia, kita bisa lihat di dalam tabernakel ini. Untuk membawa manusia kepada keselamatan itu, maka saya katakan bahwa tabernakel ini sifatnya kristosentris atau berpusat kepada Kristus. Kenapa? Karena kalau kita lihat gambar ini, coba perhatikan ya, dan tulisan-tulisannya, mulai dari pintu gerbang sampai kepada ruang Maha Kudus, disebutkan di sini pintu ini ya, pintu gerbang. Di luar pintu gerbang ini adalah daerah terhilang, binasa karena dosa. Kemudian pintu gerbang Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pintu keselamatan. Ini sudah sentralnya kepada Yesus. Yesus sebagai satu-satunya pintu keselamatan melalui Yesus, melalui karya Yesus. Dan sudah berbicara tentang keselamatan. Kemudian masuk di pelataran, ini adalah daerah pembenaran, dan kita menemukan mezbah korban bakaran. Dan mezbah korban bakaran ini juga berbicara tentang Yesus. Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Sentralnya kepada Yesus. Ya, kalau saya bilang begini ya. Jadi, kemudian mezbah korban bakaran, Yesus satu-satunya juru selamat. Jadi dia yang menyelamatkan. Kemudian bejana pembasuhan, Yesus pembaharu hidup melalui baptisan air dan baptisan firman. Sentralnya kepada Yesus. Pintu kemah, Yesus pembaptis dengan Roh Kudus. Yesus lagi. Kandil emas, Yesus terang hidup. Semua berbicara tentang Yesus. Yesus roti hidup. Firman Tuhan. Yesus pendoa syafaat, sentralnya kepada Yesus. Yesus pembuka jalan ke surga. Semua berbicara tentang Yesus. Sampai berikutnya adalah tabut perjanjian. Yesus mempelai pria surga. Nah, kita sudah sampai di sini, kita sudah lihat hubungannya dengan pengajaran mempelai. Di sini kita bisa melihat ada namanya Yesus mempelai pria surga. Nah, ini mulai dari pintu gerbang sampai kepada tabut perjanjian. Ini adalah suatu progres dalam rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Kalau nanti dibaca mengenai, nanti saya akan tunjukkan juga buku yang ditulis oleh almarhum Pendeta Van Gessel itu, dia melihat pengajaran mempelai itu dengan pola ini. Kalau lihat nanti di daftar isinya itu, dia tidak menunjukkan memang ini terkena ini, terkena ini, terkena ini, tidak. Tapi dia menjelaskan itu dengan sangat sistematis sekali berdasarkan pola ini. Nah, Yesus satu-satunya pintu keselamatan. Jadi kalau lihat di sini, gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi ada satu tanda panah di sini. Ini satu arah perjalanan kehidupan kita. Jadi Kristus, Yesus satu-satunya juru selamat sampai Yesus mempelai pria surga. Ini sentralnya kepada Kristus. Maka saya katakan pengajaran tabernakel ini sentralnya kepada Yesus. Yesus yang ditampilkan di sana untuk keselamatan manusia.
Dan berkaitan dengan keselamatan manusia, dia melalui suatu progres yang tadi disampaikan, pertumbuhan rohani, disampaikan dengan sampai kepada kedewasaan, kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Berarti ini kan ada satu progres, ada satu proses yang kita lakukan. Maka di dalam apa yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita, ketika disebutkan Yesus satu-satunya pintu keselamatan, tidak ada pintu yang lain untuk masuk dalam keselamatan, artinya kita harus percaya kepada Yesus. Itu langkah pertama. Bahwa memang keselamatan ini adalah inisiatif Allah, Allah yang datang kepada manusia, dia datang di tengah-tengah, yang memerintahkan untuk mendirikan tabernakel, supaya ia diam di tengah-tengah umatnya itu adalah inisiatif Allah. Keselamatan inisiatif Allah. Tadi juga Pak Lispan ya sempat sampaikan ini, bahwa keselamatan adalah inisiatif Allah. Keselamatan adalah anugerah Allah. Tetapi ketika keselamatan itu diberikan di dalam Kristus, maka tanggung jawab kita adalah kita harus percaya kepadanya. Mulai dari pintu gerbang. Percaya. Dalam tabernakel kan dijelaskan mengenai hal ini ya. Percaya kepadanya, kemudian kita harus menerima korban Kristus, pengampunannya. Jadi pengorbanan Kristus itu, dia mencurahkan darahnya. Untuk apa? Untuk menyucikan kita. Di sini, di pelataran ini. Kita dibenarkan di sini. Jadi ini satu progres dalam kehidupan kita. Kalau dalam tulisannya almarhum F.K. Van Gessel disebutkan ini adalah baptisan darah. Jadi ada baptisan darah di sini. Ada 3 baptisan. Baptisan darah, baptisan air, dan baptisan roh. Itu dalam bukunya itu. Dan dalam pengertian baptisan darah ini artinya kita disucikan oleh darah Yesus. Ini adalah progres bagi kita. Setelah disucikan, kita dibaptis dengan baptisan air atau firman Allah. Ini adalah bejana pembasuhan. Ada satu progres. Kemudian baptisan roh. Ya, ini Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus membaptis kehidupan kita. Kemudian di sini adalah berkaitan dengan firman Allah, kesaksian, dan juga penyembahan. Ada 3 kesaksian yang ada di surga. Itu kalau dalam buku itu. Nanti kalian baca ya. Ini menarik sekali menurut saya. Ya. Jadi ada baptisan, 3 baptisan di bumi. Ya, kalau dalam penjelasan itu, 3 baptisan di bumi ini yang dikerjakan oleh Kristus dan yang kita alami. Ya. Baptisan darah, baptisan air, baptisan roh. Tapi ada baptisan, 3 baptisan di surga yang memberikan kesaksian kepada kita. Itu di dalam 1 Yohanes ya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Dan ini di sini, artinya di sini adalah yang disampaikan oleh Pak Wisnu tadi berkaitan dengan kita dipelihara, kita dalam pengajaran tabernakel yang kita terima, yang kita dengar, bahwa ini adalah Tuhan membentuk kehidupan kita melalui firman Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Nya, karunia-karunia dikembangkan di sini di dalam penggembalaan. Sampai nanti kita disempurnakan. Nanti sudah disempurnakan. Saat ini kita sudah memiliki pengharapan itu. Kesempurnaan itu di tempat kudus. Dan ini nanti di surga. Ini adalah bayangan yang ada di surga tadi. Kalau di bumi, ini tempat maha kudus. Yang di surga itu, nah ini. Kita tidak bisa, kita sekarang ini belum melihat seperti apa surga itu, tapi yang di bumi ini sudah ada gambaran. Kita dibawa kepada kesempurnaan. Kesempurnaan untuk menjadi mempelai wanita Kristus. Karena dia adalah mempelai pria surga. Nah, istilah mempelai ini nanti mungkin 2 minggu lagi ya, karena minggu depan ini kita nggak masuk, 2 minggu lagi kita akan belajar mengenai memahami pengajaran mempelai ini dalam konteks relasi. Jadi
ketika kita berbicara tentang mempelai, ini satu istilah yang dipakai oleh Alkitab berkaitan dengan relasi. Relasi seperti hubungan suami istri. Nah, jadi ini proses yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita, ya, mulai dari pintu gerbang sampai dia membawa kita kepada kesempurnaan. Maka saya katakan begini, saya simpulkan begini. Jadi, sebentar saya kecilkan, oke. Jadi tujuan akhir yang Tuhan rindukan bagi kita adalah sampai kepada kesempurnaan, keselamatan akhir, atau eternal relationship, relasi yang kekal. Sebagai apa? Sebagai mempelai. Sebagai mempelai Tuhan. Itu di mana? Di ruang Maha Kudus. Maka untuk mencapai ke sana, untuk bisa sampai ke tempat Maha Kudus itu, maka Kristuslah yang mengerjakan itu. Maka caranya mencapai tujuan yaitu melalui karya Kristus. Jadi kita tidak bisa sampai kepada keselamatan menyatu, kalau tadi disampaikan kita bersanding dengan Dia. Tentu kita tidak memahami pernikahan itu seperti pernikahan yang ada di dunia ini ya. Nanti benar-benar, tapi dalam pengertian secara rohani bahwa tubuhnya yaitu gereja Tuhan ini yang telah disempurnakan, yaitu semua orang yang percaya kepadanya akan dibawa masuk di dalam tempat kudusnya, tempat Maha Kudusnya, yaitu di surga. Dan di situ kita akan bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Eternal life atau eternal relationship sebagai mempelai. Tapi untuk sampai ke sana melalui karya Kristus, mulai dari pintu gerbang sampai kepada kesempurnaan. Jadi hanya Kristus yang mempersiapkan kita untuk itu. Maka saya katakan bahwa pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Jadi pengajaran mempelai, pengajaran tentang keselamatan, pengajaran tentang kita dibawa kepada kesempurnaan, itu melalui pengajaran tabernakel, yaitu pengajaran tentang karya Kristus di dalam membawa gerejanya, orang percaya untuk sampai kepada keselamatan. Jadi kita tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan itu kalau Kristus tidak mengerjakan itu bagi kita. Sampai di sini bisa dipahami? Mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan tentang hal ini? Saya Pak. Ya, silakan Pak Wisnu. Kalau saya lihat itu banyak orang Kristen yang mereka ibadahnya itu sampai kepada korban misbah bakaran, Pak. Jadi setelah ke situ, kemudian pembaptisan, lah kebanyakan mereka cuma sampai di situ, Pak. Nah, setelah saya ikut di tabernakel ini kan saya semakin paham bahwa ikut Tuhan itu harus masuk ke ruang maha suci, ke ruang suci, di situ kan di bahasanya digodok ya, di apa itu mulai dibentuk. Nah, pertanyaan saya untuk yang ibadahnya di sekitar luar tadi, kalau di kitab Wahyu itu dikatakan bahwa yang diserahkan kepada bangsa-bangsa lain kan yang di pelataran tadi. Kemudian misalnya kemarin dua hari kemarin kan sudah mendengar tentang berita penginjilan yang disampaikan Bapak dosen kemarin Pak, ada tentang penginjilan. Pak Yeremia ya. Misalnya kita menginjili seseorang setelah mereka mengenal Tuhan di baptis, kemudian itu kan mereka belum mengenal tentang pengajaran di ruang suci tadi 3 macam ibadah. Nah, apakah mereka itu pada waktu nanti ada antikris atau pada akhir zaman itu, di situ kan dikatakan bahwa di kitab Wahyu yang diukur itu kan yang ibadahnya di dalam, Pak ya. Kemudian di pelataran itu kan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Apakah mereka itu akan mengalami itu, Pak? Nah, itu aja, Pak.
Baik, ini menarik sekali ya. Jadi kalau kita baca Wahyu pasal 11 ya, yang diukur ya, dan pelataran, itu disebut pelataran luar. Dan itu dalam pengertian itu adalah bait Allah. Nah, kalau kita dalam konteks waktu itu berbicara tentang bait Allah, yang dimaksud bait Allah adalah, atau saya coba search ya di internet, atau bait Allah Herodes itu, atau bait Allah Salomo, namanya bait Allah. Itu ada pelataran khusus untuk bangsa-bangsa lain. Pelataran luar namanya. Jadi ada pelataran dalam, ada pelataran luar. Saya coba lihat sebentar supaya kita bisa melihat. Aduh, lemot. Sebentar, saya nggak bisa tunjukkan sekarang, tapi saya akan tunjukkan dalam pertemuan berikutnya tentang hal itu. Jadi saya hanya menjelaskan secara sederhana dulu, bahwa ketika ini adalah apa yang kita pelajari ini, dari pintu gerbang sampai kepada kesempurnaan, yaitu tabut perjanjian. Dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita percaya pada Kristus, maka tentu kita harus terus bertumbuh sampai kepada kedewasaan. Nah, namanya pertumbuhan ini kan kita bisa lihat dalam gambaran ini tadi, gambaran tentang perjalanan kehidupan kita ini melalui karya Kristus. Nah, namun kalau misalnya kita berkata bahwa ada orang yang ibadahnya hanya sampai di pelataran. Nah, ini kita juga perlu bertanya tentang hal ini. Maksudnya ibadah seperti apa yang hanya sampai di pelataran itu? Kemudian ibadah seperti apa yang sampai kepada ruang kudus ini? Nah, memang yang sering kita dengar dan diajarkan kepada kita bahwa ini harus sampai kepada 3 ibadah pokok, ya gitu ya. Kalau tidak melewati ibadah pokok ini, kita tidak setia, kita tidak tekun dalam ibadah pokok ini, maka kita tidak akan sampai kepada kesempurnaan. Nah, saya tidak menyanggah hal itu, dan juga dalam kapasitas saya sekarang ini dalam mengajarkan ini, tapi saya hanya menyampaikan bahwa kita coba melihat bahwa keselamatan itu ini adalah anugerah Tuhan melalui karya Kristus. Dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu, ya, itu menuntun kita, membawa kita kepada kesempurnaan. Bahwa kita akan melakukan 3 ibadah pokok ini. Ini memang satu pengajaran yang kita terima dari pengajaran Tabernakel, tapi kita harus melihat bahwa apakah sekaku itu? Ya. Hanya 3 ibadah pokok itu. Kalau kita tidak ibadah pokok, maka kita tidak akan masuk kepada kesempurnaan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, ibadah pokok yang dimaksudkan itu, ya, karena kita juga melihat ada namanya ibadah PA, ibadah doa, dan ibadah Minggu Raya. Biasakan Pelita Emas ini adalah ibadah Minggu Raya. Mesbah Mejat Roti Sajian, ibadah pendalaman Alkitab. Mesbah Dupa adalah ibadah doa. Nah, tapi pada prakteknya yang kita lakukan, sebenarnya setiap kali kita ibadah, 3 ini kita lakukan. Kita ya juga mendengarkan firman Tuhan, kita yang menyembah Tuhan, kita yang memuji Tuhan. Jadi bagi saya, bukan masalah 3-nya, tapi apakah dalam kehidupan kita
ada nggak berkaitan dengan firman Tuhan? Kita ada penyembahan kepada Tuhan, kita ada pujian kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan, kita menghargai firman-Nya, dalam bukan hanya 3 kalau menurut saya, dalam setiap saat dalam hidup kita. Kalau yang 3 kali ke gereja itu, mungkin setiap kali ibadah 2 jam saja ya. Kalau misalnya di gerejanya Pak Wisnu, ibadah 3 ini kan ya anggaplah 2 jam gitu. Mungkin ada yang Selasa, kita kan ada yang Selasa ibadah doa, Jumat ibadah PA, Minggu ibadah raya. Ya paling 2 jam lah. Hanya 6 jam seminggu. Dan kita merasa sudah cukup untuk itu. Saya rasa justru setiap saat penyembahan itu ada dalam kehidupan kita, firman itu ada dalam kehidupan kita, juga pujian itu ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya 3 kali itu, malah lebih daripada itu. Ya. Setiap saat dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita ini yang digambarkan, saya baca di dalam bukunya Van Gessel itu, bahwa kehidupan kita ini harus benar-benar dikuasai oleh firman dan Roh Kudus. Jadi dalam setiap saat dalam kehidupan kita, kita tidak ada tempat dalam hati kita untuk sesuatu yang di luar dari firman Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, jadi bahwa kita melakukan 3 kali ibadah yang disediakan oleh gereja kita, ya puji Tuhan. Kita jalankan itu. Mungkin bukan hanya 3, mungkin ada 4. Ya. Belum lagi ibadah kaum wanita, belum lagi ibadah ibadah komsel, ibadah apa. Ya. Kita lakukan mungkin lebih daripada 3. Tapi apakah kita bisa mengatakan mereka yang di gerejanya misalnya, oh mereka hanya 2 saja, hanya ibadah umum dan ibadah doa, nggak ada PA misalnya, atau hanya PA dan ibadah umum, lalu kita bisa katakan, wah ini tidak sempurna ini. Ya. Justru dalam setiap ibadah kita itu harus ada 3 itu menurut saya. Kalau menurut saya loh ya. Harus ada 3 dalam setiap ibadah, yaitu pengagungan kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan, ada firman Tuhan di sana, dan ada penyembahan di sana. 3 unsur ini yang harus ada senantiasa. Maka kehidupan kita yang dikuduskan ini, kehidupan kita senantiasa ada 3 hal itu. Maka kalau itu ada terus dalam kehidupan kita yang sudah dibawa di dalam penggembalaan, ya, kita terus menghidupi itu. Lah, nanti berkaitan dengan masalah mereka yang diinjak-injak itu, siapakah mereka menurut Wahyu pasal yang ke-11? Saya tidak bisa menunjukkan gambarnya sekarang ini. Saya ada gambarnya, cuman saya harus cari lagi. Nanti 2 minggu lagi saya akan tunjukkan itu. Bahwa yang dimaksudkan adalah bukan pelataran yang di sini. Ini kan termasuk pelataran dalam. Ini pelataran luar, yang artinya ini adalah untuk bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Itu yang tidak diukur. Jadi penjelasan itu supaya saya tidak salah, nanti 2 minggu lagi saya akan jelaskan itu. Pak Wisnu ya. Terima Pak. Nah, oke. Jadi ini ya. Pak. Ya, silakan Pak Sangka. Ya, menambah sedikit pertanyaan Bapak Isni tadi, yang artinya yang dimaksud di Wahyu 11 ayat yang ke-1 itu, yang tidak diukur itu bukan daerah halaman yang dalam artian rohani, daerah pembenaran ya Pak ya? Ya, betul. Ya, berarti yang tidak diukur ini yang tidak masuk dalam daerah pembenaran. Nah, ini kita sudah makanya bicara. Dikatakan
Ya, itu adalah pelataran luar. Iya, iya. Ini loh di ayat yang luar. Ya, sebelah luar. Nah itu, ayat yang kedua. Nah, untuk memahami itu nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Oke, gambarnya bait suci itu. Iya. Sebab yang dimaksud ini jelas bukan tabernakel ya Pak ya. Itu bait suci zaman Herodes. Bait suci. Betul, bait suci. Oke, terima kasih Pak. Oke, nah mungkin ada pertanyaan lain dari sini? Ada tanggapan dari teman-teman mahasiswa juga? Mungkin ada yang kurang paham tentang hal ini? Pak Edi? Ya, silakan. Dalam Ibrani 8 ayat yang ke-5 di bagian akhirnya Pak, ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Kemudian Pak, di Wahyu ada Rasul Yohanes yang menuliskan penglihatan bahwa kota itu 4 persegi, panjang dan lebarnya sama. Apakah kita bisa mengaitkan itu dengan penglihatan yang dilihat Musa di gunung, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, jadi apa yang dilihat oleh Yohanes, 4 persegi itu adalah kota Yerusalem yang baru, yang turun dari surga. 4 persegi, 12.000 stadia ya ukurannya. Nanti bisa lihat, tapi 4 persegi. Dan itu nanti yang akan turun dari surga, dan di dalam kota Yerusalem yang baru itu adalah tempat tahtanya Allah Tritunggal, di mana Allah bertata dan anak domba juga bertata, dan tidak ada lampu di sana karena lampunya adalah anak domba itu sendiri. Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Dan saya melihat itu adalah suatu kalau kita lihat di dalam tabernakel, ini adalah gambarannya adalah ruang ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus juga demikian. Ruang Maha Kudus segi 4 gitu ya. Segi 4 dan tidak ada lampunya kan di sana. Yang ada adalah kemuliaan Allah, Shekinah Glory. Yang ada di sana. Enggak ada matahari. Yang ada terangnya itu di luar, di ruang kudus. Ada kandil emas. Tapi di ruang Maha Kudus tidak ada terang di sana. Tapi apa yang menerangi di sana? Shekinah Glory itu. Kemuliaan Allah. Dan itu nanti ketika kota Yerusalem yang baru yang turun dari surga itu, ya, dari surga turun kemana? Ke bumi yang baru. Bumi yang sekarang ini kan nanti akan berlalu, tapi dia turun di bumi yang baru. Dan di sana Tuhan Yesus akan memerintah, dan semua orang yang telah diselamatkan keluar masuk pintu gerbangnya di pasal yang ke-21, pasal 22 dari Wahyu itu menjelaskan bagaimana di sana tidak ada lagi orang-orang jahat di sana. Semua orang yang sudah diselamatkan. Dan saya melihat itu gambarannya, bayangan yang kita lihat saat ini adalah tempat Maha Kudus. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, nah ini saya ada tugas ya. Tugas ini dikerjakan di classroom yang tadi. Jadi baca Kejadian 1 dan 2. Nah, kenapa Kejadian 1 dan 2? Karena berkaitan dengan mempelai ini. Saya berbicara tentang mempelai berkaitan dengan relasi. Jadi mempelai ini satu istilah yang dipakai oleh Tuhan menyatakan relasi kita dengan Dia yang begitu akrab, begitu intim. Ada banyak relasi yang dipakai oleh Tuhan menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia. Bisa seperti bapa dan anak, seperti gembala dan domba.
seperti ranting dan pokok dan ranting. Dan ada banyak lagi sebagai guru dan murid. Tetapi sebagai mempelai pria surga dan mempelai wanita, ini adalah suatu relasi yang sangat intim sekali. Dan kenapa perlu relasi ini? Karena kita akan mempelajari Kejadian 1, 2, dan Kejadian pasal 3. Tapi untuk kali ini saya memberikan tugas baca Kejadian 1 dan 2. Kejadian 1 dan 2 ini adalah di mana manusia belum jatuh dalam dosa. Mereka ada di dalam relasi yang sangat akrab dengan Tuhan. Nanti baru ketika pasal 3, manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada firman-Nya, akhirnya mereka diusir. Dan ketika mereka diusir semakin jauh dari Allah. Dan Allah merindukan manusia itu dibawa kembali dalam relasi yang kita kenal sebagai relasi sebagai mempelai. Nah, bacalah Kejadian 1 dan 2, kemudian di Kejadian 1 dan 2 ini coba dihayati ya, dipahami benar-benar ayat-ayat itu. Coba dipelajari Allah seperti apa yang Anda ketahui dari firman Tuhan itu. Hanya pasal 1 dan 2. Jadi kita mengidentifikasi tentang Allah. Kita mengenal Allah seperti apa di pasal 1 dan pasal 2 itu. Saya kasih contoh. Contoh 1 adalah kita mengenal Allah di sana adalah Allah yang berkuasa menciptakan. Itu contoh 1. Allah berteman sama manusia. Di pasal 1, pasal 2 belum. Oh, nanti ada pertemuan. Ya, dia mau bertemu dengan manusia. Bisa. Okay. Yang penting identitasnya Allah. Allah yang berkuasa. Terus Allah seperti apa lagi? Misalnya Allah yang kreatif. Karena waktu penciptaan itu kan butuh kreativitas itu, gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Allah seperti apa lagi? Misalnya Allah yang teratur, ya. Allah yang punya rencana, Allah yang ya seperti apa? Nanti coba baca, dihayati. Kemudian di pasal 2 waktu pernikahan Adam dan Hawa. Nah, coba dipelajari juga. Pernikahan seperti apa yang dikehendaki Allah pada mulanya. Itu di pasal 2 itu ada di sana. Apakah hal ini dapat menjadi standar dalam pernikahan masa kini? Nah, ini pertanyaannya ini. Khususnya bagi mahasiswa, coba dikerjakan, nggak usah terlalu apa gitu ya. Santai saja mengerjakannya, dikerjakan, apa yang bisa dipahami dari situ, baca pasal 1 pasal 2, dikerjakan, nanti 2 minggu lagi kita akan mendalami tentang hal itu. Nah, ini ada di classroom. Tolong siapa yang bisa buka lagi classroomnya? Siapa yang mungkin cepat bisa bukanya? Gideon atau siapa saja yang sudah buka, supaya saya tunjukkan, karena ada 3 tugas di sana, tapi ada 2 tugas yang, 1 tugas ini untuk 2 minggu, tapi 1 tugas lagi yang perlu di-download dari internet. Siapa yang bisa share screen? Waktu kita 4 menit lagi. Angel bisa lagi? Nah, oke. Sebentar. Tuliskan topik-topik atau kalimat. Nah, ini tugasnya ya. Ini tugas pribadi. Nah, oke, klik. Nah, ini. Jadi, ini diserahkan tanggal 25 Januari. Ini ya, 25 Januari. Nah, dikerjakannya langsung diketik di bawahnya. Coba lihat, Angel turun. Nah, jawabannya di situ. Nah, ketik di situ. Kalau sudah jawabannya di situ, tinggal serahkan. Sudah selesai. Oke, kemudian yang tugas berikutnya menanggapi artikel.
Coba. Tujuan teologis terhadap pengajaran. Artikel. Nah ini. Tinjauan teologis ini adalah ringkasan dari apa yang kita pelajari dalam satu semester ini. Semua teman-teman semua, Bapak Ibu yang ini tinggal copy paste ini, di copy dulu tinjauan teologis terhadap pengajaran, di copy aja, terus langsung search di internet, copy, kemudian search di internet, nah klik, nah itu dia. Jadi tinggal buka. Oke, buka. Ini adalah artikel yang saya buat. Koneksi Anda tidak pribadi. Atau bisa bawahnya, Jurnal Pengantin Kristus, itu yang bawahnya, tapi langsung download. Nah, kenapa kok nggak bisa buka? Iya, mungkin koneksi saya nggak bisa, Pak. Nah, tapi di situ cara bukanya, tinggal buka, nanti di-download. Itu adalah artikel yang saya buat. Saya terbitkan di jurnalnya Setia waktu itu tahun 1 Agustus 2019. Pengantin Kristus. Nah, yang lain mungkin bisa bisa download. Tinggal copy paste, terus search di internet, cari dan download. Nah, nanti di situ tinggal menanggapi saja. Ada perintahnya tadi di Classroom. Classroom itu adalah buatlah tanggapan. Ini, buatlah tanggapan Anda terhadap artikel tersebut. Tanggapan singkat aja. Mungkin ada poin-poin yang penting, silakan. Ini diserahkan tanggal 14 Februari. Ya. Oke. Itu dulu yang perlu kita sampaikan. Baik, waktu kita sudah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Ini nanti PowerPoint ini saya kirim lagi ke situ. Jadi bisa diambil nanti. Mari kita berdoa. Minta tolong Urbanus berdoa untuk kita. Mengakhiri kelas kita. Iya, Pak. Ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong kami Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan, di mana kami sudah menyelesaikan pekerjaan kami, yaitu pengajaran mempelai Tuhan. Bila Tuhan apa yang kami dengar, apa yang kami terima, bisa berguna dalam pelayanan kami, untuk kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Berkati Tuhan, dosen yang mengajari kami, Bapak Kasieli, Engkau berkati Tuhan di rumah tangganya Tuhan. Juga Engkau berikan kesabaran dalam mengajari kami, Bapak. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.